Wis lega kecil. Tiba-tiba pas di samping itu kan dua toilet ya, di sampingan ada selain. Ada kayak orang mandi bir. Oh meneh aku dewe kan di samping, mungkin kerannya bocor kan itu. Saya habis kencing, saya ngecek yang sebelah, nggak ada orang. Saya cek lantainya sampai tak nganu kering. Oh, halo dulur, ketemu meneh neng channel Gembel Dulan ya, channel sing isi sepiki. Oke, tapi mari kita rilis. Malam ini saya akan melanjutkan part 2. Kemarin kalau kalian belum pada mendengarkan yang part 1 bagaimana ketika saya praktek PKL sebagai tim tenaga medis di rumah sakit di salah satu kota Magelang. Lihat di yang part 1 ada yang di sebelumnya klik saja ya. Sebelum itu melanjutkan yang kemarin adalah part 1 yang berisi bagaimana saya datang, habis itu saya praktek, banyak gangguan dan hal yang aneh di part 1. Mungkin kalau nggak melihat dulu mungkin bisa dilihat, cuma nanti sederhananya saya gambarkan bagaimana part 2 ini dimulai. Oke, sebelum itu kita lihat intro dulu. Ya, sebelum bercerita, agar kalau yang melihat ini part 2 langsung kok tiba-tiba nggak mau melihat yang part 1, saya jelaskan sederhana bahwa saya adalah lulusan dari PKL keperawatan. Jadi saya ini adalah perawat yang sudah lulus, habis itu mempunyai pengalaman, yaitu pada saat PKL atau praktek kerja lapangan di salah satu kota yaitu Magelang. Dan saya menemukan kos yang aneh, yang menurut saya murah, karena delalah itu tiba-tiba saya itu cari kos itu ketika waktu mau praktek kan harusnya kan cari kos yang terdekat, murah, enak dan nyaman ya. Itu saya akhir, tapi dengan ya mungkin takdir dapat kos tersebut dengan harga murah, nyaman, satu rumah sendiri. Jadi dekat sama rumah sakit juga, enak, cuman aneh. Nah, keanehan apa ini yang terjadi? Ya, nanti saya ceritakan di part ini. Ya, sebelum saya yang kemarin itu, kalau part 1 adalah keanehan yang saya temuin ketika praktek di rumah sakit daerah tersebut. Itu yang saya alami. Setelah itu saya pulang, kayak kan habis malam kedua itu lepas tidur. Itu pulang di libur yang hari pertama saya habiskan untuk istirahat dan berpikir untuk sejenak kenapa itu bisa terjadi. Saya sebagai manusia normal juga bingung kenapa hal tersebut terjadi, gitu. Tapi saya tetap positive thinking, ya hal yang biasa mungkin itu terjadi di rumah sakit. Jadi saya tetap positive thinking dan melanjutkan praktek sampai akhir, gitu. Singkatnya saya kembali ke kos saya adalah yang seperti saya ceritakan. Dia dari rumah sakit kurang lebih dekat sekali. Rumah sakit jalan lurus pertigaan. Nah, ini pertigaan ini 10 meter ke kiri itu ada gang pertama. 10 meter dari gang itu kiri sudah kos saya. Itu depan kos itu ada yang namanya pasar kecil, dan itu ketika pagi sampai siang dan sore dijual ya kecil, nggak gede. Jadi pasarnya itu cuma satu petak, berapa petak lah, kecil lah. Itu untuk jual sayur, ikan, ayam, jajanan seperti pasar biasanya. Sampai sore ketika malam digunakan untuk jualan jajanan makanan seperti nasi goreng, mie godok. Nah, itu khas yang ada di Jawa Tengah seperti itu. Jadi kos saya itu harganya sangat murah sekali. Yang membuat saya bingung adalah ketika kos ini, bapak ini jadi yang punya adalah polisi ya, pensiunan polisi. 2 kos. Yang kos yang pertama kiri ini ada 3 tingkat, dan itu menurut saya kos standar lah, biasa, tidak lebih baik daripada kos saya itu, tapi penuh dan terisi terus dan lebih mahal. Sedangkan kos saya sampingnya, jadi antara 2 kos ini ada jalan masuk kecil untuk parkiran ke kos yang saya sewa. Jadi aneh, kalau itu kosnya yang satunya itu malah parkirnya di depan, nggak tertata rapi, nggak aman lah
ya tetap ada gerbangnya tapi kurang aman. Tapi kalau yang di Solo saya itu antara dua kos ini ada jalan menuju untuk di belakang rumah tersebut. Jadi rumah ini di kos ada 3 kamar. Yang pertama saya itu adalah praktekan, yang kedua adalah detailer untuk obat di rumah sakit. Jadi dia untuk jualin produk-produk obat yang ditawarkan kepada dokter agar dimenangkan tendernya di rumah sakit tersebut. Jadi tidak selalu dipakai, kadang 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Saya bertemu selama praktek itu selama 2-3 minggu itu hanya sekali saja, namanya Mas A ya. Terus cuman istirahat saja, paginya sudah kembali lagi. Yang satu kosong dan tidak ada yang menyewa, dan itu adalah yang nyewa pada saat itu saya saja. Padahal satu rumah sakit ketika praktek ada lebih daripada 4-5 universitas, jadi situ keroyokan kok, tapi kenapa tidak ada yang berminat gitu, bingung saya. Dan itu jadi bentuk kos saya adalah 3 itu, terus ruang tamu, terus langsung di belakangnya yang tempat parkiran itu ada parkiran motor. Parkiran motornya tertutup oleh seng saja, dan di kiri itu parkiran motor, ada 2 kamar mandi kecil, 2 berdempetan. Sampingnya kamar mandi adalah dapur, dan sampingnya dapur ini nanti langsung kayak halaman gitu, jadi kotak ya. Sini parkiran, dapur, sini toilet, sini masuk ke kos saya. Jadi pintu belakang ya, pintu belakang kos masuk ke rumahnya. Jadi ini tembok, terus itu berdempetan dengan kos yang sebelahnya yang agak tinggi karena 3 tingkat. Seperti itu singkatnya. Pada saat saya masuk pertama kali ke kos tersebut, karena harganya murah, nyaman-nyaman saja sampai yang di minggu-minggu pertama, minggu-minggu kedua. Yang saya heran adalah ketika pertama masuk di situ adalah bau busuk. Yang saya anggap di part 1 adalah, saya kira adalah itu tuh mungkin bangkai, tapi kok bangkai gak hilang-hilang dan tidak terus-terusan, jadi ada timbul gitu ya. Jadi kosnya itu di sana adalah 1 petak saja, di dalam ada spring bed sama bantal guling sama almari. Saya ngekos sama kakak sepupu saya, jadi bareng karena kita praktek bareng seperti yang saya jelaskan di part sebelumnya, namanya Mas Dana. Satu keperawatan bareng, lulus bareng. Di situ ada jendela kos saya yang langsung menuju ke jalan luar. Jadi kalau mau kabur pun langsung buka jendela langsung keluar bisa, tapi kan nggak seperti itu, kita lewat pintu seperti itu ya. Jadi setelah saya pulang praktek, dari pertanyaan saya buat istirahat. Nah, pada saat dari libur pertama ini dan kedua, kakak sepupu saya masuk malam. Awal-awal ketika masuk malam jam 8 malam, ketika itu masih biasa-biasa saja, saya istirahat, bangun sore, melakukan kegiatan seperti biasa. Pada saat jam 8 malam saya ditinggal, jadi otomatis di rumah sendiri, tapi keadaannya masih ramai. Saya main biasa Facebook itu pokeran ya, pokeran. Saya masuk di dalam kamar, saya kunci karena tidak ada apa-apa juga. Rasanya itu setelah mengalami pengalaman di part 1 agak-agak gimana gitu ya. Tiba-tiba bau busuk datang lagi. Saya tuh, mungkin busuk yang kemarin, tapi kok 2 minggu kok nggak hilang-hilang, kiranya itu. Saya malah berpikir, no kasus pembunuhan dan lain-lain gitu ya, sampai berpikir di sana. Jadi alhamdulillah, tetap amat, saya pikir gitu, seperti itu. Saya mau main poker masih aman. Jam menunjukkan jam 10 atau jam 11 itu masih main poker dengan AC-nya, busuk lagi. Wah, apa ini? Gak ada apa-apa. Terus langsung saya jam setengah 12 sudah mulai agak ngantuk. Tiba-tiba di depan itu ada, di ruang tamu ada galon, kita disediakan galon minuman. Itu bunyi. Biasanya adalah logika saya ketika ada seperti itu ada yang ngambil minum. Mungkin error. Saya berpikir mungkin error. Saya tenangkan hati. Tiba-tiba lagi saya merinding. Semakin keras. Apa itu? Setengah 12, bingung saya. Sebelumnya ketika praktek yang kedua seperti itu, takutnya dia ikut sampai ke rumah. Apa salahku? Nggak bikin salah apa-apa. Saya beranikan diri. Saya buka ruang tamu yang ada galonnya itu remang-remangan. Saya lihat tidak ada apa-apa, kanan kiri
Tidak ada apa-apa, aman. Pas saya tutup lagi, saya mau masuk lagi, tiba-tiba bunyi lagi. Saya biarkan, saya mencoba untuk istirahat. Saya hiraukan itu. Mungkin galonnya yang error atau bocor lah, pikir saja saya seperti itu ya. Saya tarik remote, saya tidurkan, positive thinking lah ya. Busuk lagi. Nah, yang selanjutnya ini adalah ketika saya untuk mencoba untuk tidur, tiba-tiba ada bunyi ding 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 ding. Kayak kalau orang biasanya itu jualan bakso itu mangkoknya dipukul ting ting ting, oh jalan bakso. Karena jendela jendela yang di kamar kos saya itu kan langsung ke gang. Biasanya kalau kita pesan bakso langsung buka. Nah bapaknya tukang bakso ini biasanya datangnya itu sore, maksimal itu maghrib. Tapi kenapa ini jam setengah 12 tak buka? Lihat kanan kiri nggak ada. Pada saat itu lapar juga, mau cari, pengen pesen ya, kok gak ono, mati. Terus langsung tak buka lagi, saya keluar, mati kanan kiri nggak ada, sekitar sepi. Magelang kalau malam itu kadang agak berkabut. Oke, saya masuk lagi, yang nanti ada maling malah. Saya masuk lagi, saya mau tidur, busuk lagi. Kok tumben ini daripada sebelumnya. Setelah itu bunyi lagi, ting ting ting. Saya langsung dek, apa ini? Apa lagi? Berpikirlah pengalaman yang malam-malam sebelumnya. Jeleknya saya memang orang yang sensitif, dan ketika saya mengalami hal seperti pengalaman tersebut, saya selama 2-3 hari itu menjadi orang yang sangat takut. Jujur saja seperti itu manusiawi. Ting ting ting. Dan saya dengarkan baik-baik. Ternyata itu bukan dari luar yang secara spontan sebelumnya saya berpikir bahwa itu tukang bakso. Itu adalah dari dalam rumah. Sendirian di kos, sudah malam, repot. Saya beranikan diri, tak buka. Tak cari, saya benar-benar keluar karena ada rasa sebel juga. Di pojokan pintu itu kan ketika remang-remang di situ gelap. Itu ada sesosok, dia itu sosoknya seperti apa ya? Putih tapi kepalanya, bagian kepala dari yang saya lihat itu dia putih. Dari depan kepala itu dia kayak menggedorkan ke kaca. Itu apanya namanya? Kepalanya. Langsung saya dak. Tapi ketika dia menggedorkan kaca, kalau secara logika kan harusnya kaca ketika digedor ber gitu lah, krak gitu ya. Itu enggak, itu tapi bunyinya ting ting ting. Wah, langsung seketika tak tutup blak. Langsung saya masuk ke kamar, langsung saya tutup selimut, nggak pikirkan apa-apa. Kaget, merinding dan bingung, dan saya juga bingung. Apa seperti itu, ya kan? Habis itu saat tidur kan tidak ada gangguan seperti apa. Saya lagi curiga kenapa bau busuknya kadang timbul, kadang tidak, dan setiap kali timbul malah sekarang ada sebuah manifestasi yang menakutkan. Habis itu saya tidur kan ya. Karena lepas di hari pertama, lepas itu adalah libur di hari pertama setelah malam-malam. Biasanya kan saya terus langsung libur 2 hari. Besoknya saya libur, saya ada kegiatan untuk ada acara keperluan di Semarang, kembali ke rumah untuk mengambil sesuatu dan mengerjakan kepentingan itu saya tadi. Karena takut kemalaman dan sekalian lah agak gasik, agak awal. Jadi saya alarm subuh itu bunyi kring 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 jam 4 sekian lah. Jam 4 lebih sekian sudah subuh waktu itu, jadi saya otomatis subuhan. Kita nggak berpikir apa-apa, kita subuhan seperti apa, wudhu dulu, habis itu saya sholat, ya kan? Sholat itu saya karena biasanya sholatnya ada di depan yang agak luas di ruang tamu, karena ada kejadian tadi malam saya pindah ke kamar. Di salah kamar itu masih ada ruang lah buat bertiga, berdua
sholat itu cukup. Saya takut males kalau ketemu hal seperti itu lagi, jadi saya sholat. Dan pada saat sholat ini masih ada timbul keraguan dan pikiran yang sebelum-sebelumnya. Saya sholat karena yang di sebelumnya tahulah yang terjadi di part 1 ya. Habis itu saya sholat rakaat pertama aman, saya nggak berpikir aneh-aneh macam-macam. Pas baca Al-Fatihah saya memang nggak takzarkan di dalam hati karena kejadian yang sebelumnya. Tiba-tiba pas habis Al-Fatihah lagi langsung bergetar itu. Apa? Kunci kamar saya kunci, di kamar saya sendirian dan jendela tertutup. Kenapa ada yang nangis? Habis itu saya kan ketika sujud melihat ke belakang, tidak ada apa-apa itu. Saya ulangi rakaat kedua Al-Fatihah. Setelah itu saya tunggu, bener dia lagi dengan lirih amin, tapi kayak di samping telinga saya. Wah, perasaan campur aduk saya harus kuatkan, kuat. Habis sujud, habis itu salam air, assalamualaikum. Saya lihat di belakang sini, di mata saya yang samping sisi kan, kalau gini kan kelihatan belakang itu ada sosok kayak pakai mukena tapi tidak jelas. Langsung saya bergetar, langsung saya lagi kata assalamualaikum. Mungkin imajinasiku saja salam. Dan pada saat saya ke kiri itu udah nggak ada, hilang. Tapi pada saat itu tidak bau busuk, nggak tahu kenapa. Apa itu sosok seperti apa itu nggak tahu. Analisa saya adalah ketika tadi malam saya mungkin masih ngantuk, karena ngantuk main poker, jadi mungkin sosok itu hayalan. Tapi yang ini mungkin saya pas subuhan habis wudhu juga saya bilang hayalan, perasaan saja. Itu untuk menguatkan diri, karena sejujurnya saya takut sekali. Saya cepet-cepet saya ke Semarang. Saya izin dulu sama kakak sepupu saya, mas aku di Semarang sama keperluan gigi ke sore nih aku pergi mulai. Habis dari Semarang saya semua sudah aman lancar, perjalanan pulang pergi lancar. Saya pulang, pas saya pulang sampai di Magelang jam 7 malam. Kakak sepupu saya malam kedua, dan di malam yang ini, yang kedua ini yang bikin saya shock, bener shock. Jadi di minggu-minggu terakhir, 2 minggu 3 minggu mau selesai praktek ya, jadi ditinggal. Saya makin poker SMS sama WA biasa, menyibukkan diri ya. Saya berniat untuk beli jajan di depan kos saya. Itu ada bapak-bapak selalu nggak biasanya, pas ini malah akhir-akhir ini kok terus langsung dia menanyakan, mas jenengan kos itu aman-aman aja aman pak, betul bola internopo aman-aman aja di situ. Lah ada apa, ada pencurinya apa gimana? Enggak apa-apa ya, alhamdulillah apa ya mas ya, tidak ada apa-apa. Atau mana yang murah mas, tidak ada apa-apa, bagian juga murah gitu kan. Saya sengaja saya bungkus, saya makan. Habis itu di dalam takutnya lapar kayak tadi malam, saya kenyangkan ya. Malam kedua ini habis itu lanjut main poker lagi. Saya kencing awal pas masih rame kan, semua ambiennya masih rame, sebelum sepi saya kencing dan lain-lain, beresin kunci kamar, mau tidur asik sampai saya minum itu CTM, cetirizine, agak bikin ngantuk itu 2 pil saya minum, pengen ngantuk, bener-bener ngantuk. Singkat cerita saya ngantuk, jadi tiba-tiba jam 11:30 saya mau kencing. Oke. Saya kencing
Oke, saya masuk ke kamar, masih aman. Mau tak tidurkan lagi susah. Tiba-tiba tuh bau busuk lagi. Mambu badak mulai, batang mulai, busuk lagi. Habis itu tiba-tiba galon bunyi. Pos ini, saya nggak tak cek itu, bener-bener nggak tak cek. Weh, bodo amat, orang bandel, bodo amat, nggak tak pikir. Habis itu saya tak tidurkan lagi. Setengah 12 saya kencing. Itu saya tidurkan lagi. Habis itu saya langsung jam 2 mau jam 3, jam setengah 3 lah. Saya kebelet kencing lagi padahal saya tidak minum, tak tahan-tahan. Tadi itu apa nguyuh mau kencing di jendela, takut ada orang, saru, busa, pamali. Mau kencing di kamar juga bingung, tapi mau nggak mau tak empet-empet kok. Saya tahan-tahan kok sakit. Akhirnya saya keluar. Pintu kos, pintu kamar saya buka. Habis itu kan pintu yang kedua adalah menuju yang tempat parkir, dapur, toilet, sama halaman yang kecil itu tadi. Saya buka, pas tak buka, bau bangkai lagi, busuk lagi. Saya cepat langsung mau kencing, aman. Waktu itu gerimis dan berkabut, anginnya agak kencang sama petir. Sekarang cepetin, oke, aman, habis lega. Tiba-tiba pas di samping itu kan 2 toilet ya, sebelah sampingan ada selai, ada kayak orang mandi bir. Oh meneh aku di samping, mungkin kerannya bocor, pikir kayak gitu. Saya habis kencing, saya ngecek yang sebelah, nggak ada orang. Saya cek lantainya sampai tak nganu kering. Habis itu tiba-tiba bau busuk lagi. Saya waktu itu langsung cepat-cepat masuk karena gerimisnya cepet-cepet. Waktu mau saya masuk ke rumah kos, gini tiba-tiba dek susah. Habis itu suara jadi tambah terus loh. Saya ngelihat otomatis ke atas. Pada saat saya ngelihat ke atas, jadi di atas parkiran saya itu kan tingkat yang 3 kos itu. Di atas itu ada kilatan petir grek-grek, dan di atas itu ada bayangan putih yang saya bilang di depan yang gedor-gedorkan kaca itu tiba-tiba kelihatan. Saya terdiam di atas itu. Langsung sosoknya putih ya, tapi belum jelas ya kan, itu belum jelas. Entah kenapa saya betul nggak jelas itu. Saya semakin maju itu, jadi pas di bawahnya itu adalah parkiran motor. Jadi motor saya depannya itu seng, tapi sengnya itu yang tembus pandang. Tak liatin dengan seksama. Waktu ada kelihatan lagi, itu masih di situ dia. Tiba-tiba dia jatuh. Pas di atas saya, persis di atas seng itu, seng yang transparan. Itu dengan jelas banget. Ternyata putih. Dan pocongnya wajahnya ini gosong. Bentuk mata lekuan itu ada, tetapi saya nggak melihat matanya. Yang jelas ini gosong. Blekir, jatuh gitu. Saya kan mau yang melihat atas, sama nggak bisa berekspresi seperti apa kalau orang setakut-takutnya. Setelah saya diem, dia juga diem. Tiba-tiba dia berguling karena sengnya sini kan sampai segini saja buat motor ya, motornya di bawah. Dia pasti kalau guling ke kanan dia jatuh, itu guling jatuh. Tapi pada saat jatuh hilang bersamaan dengan kabut. Rinding. Aduh, hilang.
langsung saya masuk ke kamar, saya masuk tutup, tidur nggak tidur, saya punya JTM 3 tak minum, saya tidur. Subuh saya nggak subuhan, saking takutnya, dah lanjut tidur. Saya nggak cerita ke kakak sepupu saya karena apa, sampai saat itu juga takut ketika saya cerita, dia cerita, bagaimana kita melanjutkan untuk praktek ke depannya kalau sama-sama takut, bingung banget. Akhirnya kami melanjutkan praktek sampai selesai, dan itu gangguan yang bikin shock saya. Yang lainnya biasa-biasa saja ya, seperti yang kayak galon itu, mungkin bakso itu mungkin bau busuk itu sampai akhir saya pulang masih ada, nggak tahu apa seperti itu. Akhirnya kami melanjutkan selesai. Sebelum di hari-hari selesai itu saya pamit karena sudah berakrab sama bapak itu juga, bapaknya yang jualan nasi goreng di depan itu. Saya pamit, Pak, pamit, sudah lama di sini, mohon maaf ya ada yang salah. Akhirnya bercerita karena tahu bawa koper. Mas, aman-aman saja, yang tak maksud aman adalah gangguan di situ. Ternyata di situ banyak gangguan, tidak ada yang kerasan. Warga sekitar pun bilang. Pendek cerita, ternyata nggak hanya warga situ saja, tapi nggak tahu tempat di situ yang sering diteror, mungkin karena sering kosong ya. Setelah saya nganu, ternyata sudah diceritakan itu ada ya seperti yang saya bilang, yang saya alami, ternyata seperti itu. Terus saya bilang, oh tenang toh Pak, ternyata seperti ini. Iya, bapaknya mengiyakan, kok sama adalah sinkron. Kami pulang, saya penasaran apa itu. Saya searching di googling ya. Dulu googling itu nggak secanggih sekarang, agak susah kalau mau browser, kalau mau internetan. Kita kemarin akhirnya pada saat pengumpulan tugas akhir itu, ternyata di sana pas di depan kos saya itu yang saya bilang pasar, itu pernah terjadi kebakaran. Mungkin kalau kalian cari bahkan di sekarang ada informasinya, dan itu satu meninggal. Tapi nggak perlulah dicari, untuk apa dicari. Dan itu mengagetkan, nggak tahu kenapa sampai saat ini seperti itu. Saya juga nggak tahu jawabannya. Yang jelas itu pengalaman saya yang akan saya bagikan sama kalian. Semoga kalian suka. Tetap semangat, dan setidaknya tidak ada gangguan-gangguan yang aneh yang lainnya seperti itu. Yang penting kita positif, tidak melakukan hal yang aneh-aneh, melanggar norma dan nilai. Oke, gitu aja lur, cerita singkat saya. Kalau ada like, komen, atau pertanyaan, atau apapun, tulis di bawah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi, semoga kalian suka dan menemani malam-malam kalian yang sepi ini. Sampai jumpa.